Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Ditya Krisna Dwipa di Zoom untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang share screen. Setelah kemarin kita membahas tentang yang ada di home dan yang ada di ruang rapat. Sekarang kita akan menuju ke screen sharing. Nah, di screen sharing ini yang ada di bawah sini, ini sebenarnya ada dua tombol. Pertama, ada tombol yang share screen ini yang warna hijau. Terus di sini ada tanda panah di atas kanan share screen-nya. Kalau kita klik maka di sini akan membuka sebuah pengaturan lanjutan tentang bagaimana kita membagikan layar kita masing-masing. Kita klik saja dulu ya. Nah, di sini bisa dilihat ada one participant can share at a time. Terus di sini ada multiple participants can share simultaneously. Dan di sini ada advanced sharing option. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke advanced sharing option. Nah, di sini maka akan terpampang dengan jelas detailnya pengaturan lanjutan tentang share screen. Di atas ini ada how many participants can share at the same time. Ini artinya adalah berapa banyak partisipan yang bisa share screen di waktu yang bersamaan. Di sini pertama ada one participant can share at a time, terus kedua ada multiple participants can share simultaneously, sama seperti yang tadi. Bedanya adalah yang kalau misalnya kita klik yang one participant can share at a time, berarti yang bisa share screen itu cuma satu-satu, dia nggak bisa bareng-bareng begitu. Nah, kalau misalnya yang di bawah itu beberapa partisipan bisa sekaligus share screen. Makanya di sini ada dalam kurung dual monitors recommended. Jadi direkomendasikan kita menggunakan monitor tuh 2 gitu. Karena yang satu buat kita, yang satu buat yang lain. Jadi kan kalau partisipan semuanya share screen kan bakalan tumpuk-tumpukan tuh. Nah, ini dibaginya di monitornya. Kita lanjut lagi di bawah. Who can share ini adalah siapa yang bisa share screen. Apa host aja, only host, atau semua partisipan bisa punya akses untuk share screen mereka, baik itu di HP atau di laptop. Di komputer maupun itu laptop atau desktop. Gitu. Jadi ini all partisipan buat semuanya. Kalau only host itu cuman kita doang sebagai host yang punya akses untuk share screen. Coba kita cek aja yang di all participant ini ya, biar kita bisa punya contoh bagaimana kalau misalnya orang lain ingin membagikan layarnya. Nah, di sini ada tulisan who can start sharing when someone else is sharing. Jadi siapa yang bisa punya akses untuk membagikan layar ketika orang lagi berbagi layar. Jadi misalnya ada host, ada murid A, ada murid B. Nah, ketika murid B sedang membagikan layar, siapa yang bisa tiba-tiba membagi layar gitu. Jadi nutup, mengcancel B membagikan layar, share screen. Jadi langsung A gitu. Itu akses untuk nyetop orang lain membagikan layar hingga akhirnya kita yang membagikan layar. Itu maksudnya who can start sharing when someone else is sharing. Jadi kita nutup akses orang lain untuk membagikan layar gitu. Ibaratnya kayak nyerobot antrian gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang sedang membagikan layar, kita bisa tiba-tiba bagian layar gitu. Jadi orang lain yang sedang membagikan layar itu tiba-tiba ke stop gitu. Nah, siapa yang punya akses untuk itu? Kalau saya coba di only host. Karena kalau all participant itu semua akan chaos. Jadi misalnya ada orang lagi ngomong nih, lagi share screen, terus tiba-tiba share screen-nya ganti ke yang lain gitu. Itu kan chaos kalau di all participant. Mendingan kita di only host aja. Jadi kita yang punya akses untuk nyerobot share screen gitu. Orang lain nggak bisa punya karena nantinya akan chaos. Kita kalau sudah, ini tinggal kita close aja. Habis itu kita mulai share screen. Nah, di sini ada tampilan di sini. Di sini ada basic, ada advanced, ada files. Di sini di basic itu ada screen, ada whiteboard, ada iPhone, ada OBS, ada videos, ada di sini ada browser. Nah, di sini adalah jendela-jendela mana saja yang ingin kita tampilkan. Misalnya kalau screen adalah kita menampilkan seluruh screen yang ada di laptop. Baik itu kita mau lagi buka file atau buka video atau mengerjakan sesuatu, itu semua aktivitas yang ada di layar itu terekam. Misal kayak lagi pencet tombol start gitu, itu terekam semua. Nah, kalau misalnya kita khusus nih,
kita tidak mau membagikan apa yang ada di layar kita lah. Jadi kita pengen ya apa yang tampil di partisipan itu cuman aplikasinya aja gitu. Ya kita bisa pilih tombol yang jendela yang ada di bawah gitu. Misalnya ini. Kalau misalnya saya klik ini browser ini, kalau misalnya kita arahkan ya mouse kita, terus kita diemin, ada tulisannya Zoom Auto Accept All Request penelusuran Google Microsoft Edge. Nah, di situ di akhir itu Microsoft Edge adalah jendela aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita ke sebelah videos, ini adalah folder videos gitu. Ini yang kanan ini adalah ini OBS saya, Open Broadcast Software saya, itu software yang saya gunakan untuk merekam ini gitu. Misal kalau saya klik, maka tampilannya akan tampilan OBS saya. Nah, seperti ini. Gitu. Saya stop share dulu ya. Nah, coba kita share screen lagi diulang dari bawah. Nah, selain yang ada di sini misalnya ada screen, ada ini tombol aplikasi dan jendela Windows. Di sini ada whiteboard. Nah, di sini ini uniknya nih di sini di Zoom. Whiteboard ini papan tulis, jadi semua orang bisa coret-coret. Tapi tergantung kita mengizinkan atau enggak. Jadi ini tuh benar-benar papan tulis kosong yang kita bisa coret-coret. Atau murid bisa coret-coret. Untuk pengaturannya nanti moderasinya apa cuman murid doang yang bisa coret-coret, maksud saya apa partisipan doang yang boleh coret-coret atau host doang yang boleh coret-coret, itu nanti kita bahas. Kita bahas yang ada di sini dulu, di basic, advance sama files. Begitu. Nah, di sini ada iPhone, ada iPad, ini eksklusif ini, privilege dari iPhone dan iPad gitu untuk membagikan layarnya dia. Kita lanjut dulu ya ke advance. Di sini ada portion off screen, ada music or computer sound only, ada di sini ada content from second camera. Jadi saya jelasin dulu satu-satu. Ini portion off screen ini kita membatasi layar screen. Misalnya saya ingin nampilin layar screen saya yang di sebelah kanan, tapi saya pengen naruh nota di sebelah kiri. Misalnya seperti ini. Saya klik ya portion of screen. Kita share. Nah, di sini akan muncul ini nih, tuh, box itu. Jadi hanya seporsi screen ini saja yang terbagi ke partisipan. Nah, saya bisa bebas naruh, misalnya saya mau naruh ini di sini. Sebentar. Nah, jadi Windows saya yang ini, yang kiri, yang putih ini, itu tidak kelihatan. Yang kelihatan tuh cuman yang di sebelah sini aja, yang di box hijau ini. Gitu. Nah, ini tapi kita bisa ubah-ubah. Kita bisa atas bawah, terus kita bisa besarkan ke bawah, terus bisa kita ke samping, ke sini lagi, terus kita bisa yang dari pinggir, bisa sesuka hati kita begini. Tapi selama kita mengubah porsi layarnya, maka layar akan di-pause dulu sementara gitu. Set, lihat di pause. Tulisannya ada tulisan your screen sharing is pause yang ada di layar atas tengah. Nah, kalau misalnya saya lepas, you are screen sharing. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedit porsinya, maka dia akan pause dulu tuh. Saya stop ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain. Ini music or computer sound only itu cuman audionya saja tanpa nge-share screen-nya. Jadi meskipun saya lagi nampilin layar begini, di atas ini tulisannya you are sharing computer sound. Jadi Bapak Ibu bisa nampilin file audio yang untuk didengar oleh para partisipan. Gitu, ini cuman share computer sound doang gitu. Sekarang kita stop share. Kita lanjut ke yang content from second camera. Ini adalah menampilkan konten dari kamera kedua selain webcam yang kita gunakan. Di sini ada gambarnya, itu ada kamera di atas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sering nonton YouTube tentang review-review, misalnya di Sobat HP gitu, atau misalnya di Gadget In. Nah, itu dia punya kamera depan sama kamera yang ada di atas yang yang memperlihatkan mejanya. Nah, ini adalah konten from second camera begitu kan. Biasanya kalau orang lagi review, misalnya review HP gitu, ada tampilan mukanya tapi ada tampilan tangannya doang lagi ngebuka box HP-nya atau sedang melihat dan menginspeksi HP-nya begitu.
Nah, ini adalah konten from second camera. Berhubung saya tidak punya kamera kedua, maka saya tidak bisa share begitu. Nah, lanjut kita ke files ya. Di sini ada Dropbox, Microsoft OneDrive, di sini ada Google Drive, di sini ada Box. Nah, kalau misalnya kita pilih salah satu dari ini, maka kita akan terhubung dengan link. Jadi, kita tidak semata-mata nampilin filenya doang, tapi link yang akan dibuka di jendela browser. Saya contohin dulu. Kita pencet Google Drive ya, karena saya punya file di Google Drive. Kita klik share. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke tab Google Drive Zoom. Nah, kalau sudah terlogin di Google Drive Zoom-nya, maka sudah langsung muncul nama filenya yang ada di sini. Misalnya saya klik aja di sini, kita klik ini ya. Terus kita klik anyone with the link, biar semua orang bisa pakai, bisa melihat. Kita klik share. Jadi yang ditampilkan itu bukan filenya doang, bukan, tapi file yang dari Google Drive yang tertaut atau terlink ke ini browser. Jadi kita tetap bukannya di browser, kita tuh sama kayak share screen di browser, cuman bedanya kita nggak menampilkan proses kita dari ketik Google Drive dulu, habis itu klik foldernya dulu. Kita tidak menampilkan itu ke partisipan. Jadi kita nampilin apa yang langsung aja di Google Drive. Nah, itu adalah basic advanced files dari share screen. Nah, di bawahnya, kalau kita lanjut ke bawah, di bawah kiri ini ada share computer sound sama optimize screen sharing for video clip. Share computer sound ini kita membagikan audionya juga. Jadi kalau misalnya nanti kita ini di uncheck, ketika kita membagikan layar itu, kita nggak ngasih suaranya. Misal kalau misalnya kita buka suatu web, terus kita play video di web, itu atau play audio di web, itu audionya tidak kedengeran karena kita matiin computer soundnya. Kalau kita nyalain, berarti nanti ada gitu. Nah, ini optimize screen sharing for video clip ini adalah untuk optimalisasi kita share screen ketika kita ingin share video gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak dinyalain, maka tidak ada fitur optimalisasi dari Zoom-nya. Memang biasanya di beberapa pertemuan itu yang sudah suka menyediakan atau membagikan layar yang sedang nyetel video, itu kadang videonya patah atau frame drop ibaratnya. Istilahnya itu frame drop karena semua frame yang di play itu nggak nampil ke partisipan gitu. Nah, ini adalah fitur optimalisasinya. Memang sebenarnya kendala frame drop itu terjadi bukan hanya karena ini tidak dioptimalisasi, bukan, tapi juga karena device dan juga karena koneksi internet. Jadi kendala frame drop itu memang akan selalu ada, cuman ini bisa diminimalisir dengan cara optimalisasi screen sharing for video clip gitu. Kita lanjut aja ya, kita ke share, kita klik screen untuk share screen. Kita klik share. Ya, maka di sini sudah nampil semua layar saya, apa yang saya kerjakan di layar saya, mau itu saya sedang membuka ini atau sedang membuka ini atau saya sedang membuka apapun gitu, itu akan nampil di sini. Nah, kita lihat di atas ini ada toolbar. Di sini yang mute dan start video dan security sama partisipan sudah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Nah, di sini yang baru itu adalah new share, post share, annotate, remote control sama ini more, ini untuk opsi lanjutan di hampir semua aplikasi atau platform ada. Kita bahas dulu dari new share. New share itu adalah kita switch atau berpindah sharing. Sharingnya itu maksudnya sharing layar, berpindah berbagi layar. Misalnya kalau misalnya kita sekarang sedang share screen tapi kita mau pindah ke browser, maka kita bisa langsung klik new share, habis itu klik browsernya. Nah, browser saya di sini dia. Klik, habis itu langsung. Jadi tidak perlu seperti ini. Misalnya saya contohkan ya. Tidak perlu kita ke bawah ke sini gitu. Jadi langsung aja kita ke sini, langsung ke browser.
share screen. Nah, ketika sudah share screen browser, maka ketika browsernya di-minimize, dia akan pause karena sekarang kita sedang membagikan browser. Jadi browsernya aja. Apapun jika di luar browser itu tidak akan kelihatan. Makanya ketika kita minimize browsernya, maka dia akan pause. Lihat. Tuh, your screen sharing is paused. Begitu. Kalau misalnya kita buka lagi browsernya, nah maka browsernya maka share screen-nya akan berlanjut gitu. Kita lanjut ya ke pause share. Ini pause share ini untuk menghentikan sementara share screen. Ya sudah, begitu saja. Ini resume share, ini pause share, nah gitu. Nah, di sini ada fitur anotasi atau annotate ini untuk kita coret-coret. Coret-coret seperti ini. Set, di sini ada mouse. Kalau kita pilih, ini ada select. Kita bisa pindahin gambar kita. Nah, ini seperti ini. Terus ada teks, kita bisa nulis. Kita tulisnya di sini. Ada draw, ini brushnya ada di sini. Ada stem ini stempel. Ada spotlight. Spotlight ini laser. Kalau misalnya di PowerPoint itu suka ada laser-laser, nah ini. Maksudnya itu untuk ini. Nah, ini untuk menunjukkan yang mana yang penting, karena ini spotlight. Jadi mengarahkan mata penonton ke sesuatu yang kita tunjuk. Nah, gitu. Misalnya ini hapus, kalau ini eraser hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus, klik aja, klik. Nah, sudah hapus. Ini format. Selanjutnya ini beda ini. Set. Udah. Kita misalnya draw nih, ini sebentar ya, draw. Nah, formatnya kita mau warna apa nih? Ini format untuk yang lainnya, misalnya stem, arrow dan segala macam. Ini formatnya kita, kalau misalnya kita pilih warna merah dan kita pilih ketebalannya segini misalnya, maka dia akan jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ada tombol undo dan redo untuk mengulang dan melanjutkan. Di sini ada tombol clear. Nah, clear di sini ada 3. Di sini ada clear all drawings, ada clear my drawings, ada clear viewers drawing. Kalau clear all drawing, maka gambar yang kita sebagai host bagikan itu, dan gambar-gambar yang anotasi-anotasi coret-coret yang dibagikan oleh para partisipan kita itu bisa langsung kita clear. Hapus. Kalau misalnya kita clear yang my drawings, kita kan menghapus coret-coretan kita doang. Kalau yang viewers, maka yang dihapus adalah yang partisipan doang. Kalau save ini untuk save apa yang kita coret-coret gitu. Untuk menghentikan anotasi, kita bisa klik X. Nah, bagaimana caranya agar para partisipan juga bisa coret-coret? Itu caranya adalah kita klik more. Nah, di sini tulisannya. Kalau ini tulisannya sudah disable participant annotation, berarti sekarang para partisipan bisa coret-coret. Kalau misalnya kita klik disable, maka partisipan tidak bisa coret-coret sekarang. Kalau tulisannya sudah allow, berarti ini masih tidak diperbolehkan, kecuali kalau kita klik. Ya, ini adalah tombol perintah. Jadi meskipun di sini tulisannya allow, tapi para partisipan itu belum diperbolehkan. Allow kan artinya perbolehkan. Kita harus klik dulu, klik allow, maka partisipan bisa membagikan coret-coretannya dia ke layar masing-masing gitu. Bukan layar masing-masing, ke umum. Kalau kita klik allow. Nah, saya akan coba coret-coret sebagai partisipan. Ini mau saya di sini ya. Saya akan coba pen. Tuh, maka akan muncul. Lihat di sini. Tuh, akan muncul. Nah, di sini akan muncul. Nah, kita bisa clear untuk menghapusnya gitu. Kita klik annotate, terus kita clear viewers drawing. Sudah. Begitu. Jadi kalau kita ingin menghapus, jangan lupa kita klik annotate. Nah, kita kembali ke more lagi. Di sini ada tulisan hide names of annotators. Kalau masih ada tulisan hide names, berarti belum kita sembunyikan nama dari
yang mencoret-coret gitu. Kalau misalnya kita ulang, kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ada tulisan Dexteam. Nah, ini akun saya yang satunya lagi. Maka di sini terlihat siapa yang sedang mencoret-coret. Kalau misalnya kita klik hide names, maka ketika saya mencoret, tidak ada tulisan atau informasi tentang siapa yang sedang mencoret begitu. Nah, kalau misalnya ini tuh tulisannya masih show names, berarti belum ditampilkan, kecuali kalau kita klik. Kalau kita klik, baru nanti namanya akan muncul. Seperti ini. Tuh, dia ada. Gitu. Ya, gitu. Kita klik annotate lagi, kita clear. Kita close. Kita lihat lagi ya di more ya. Di more itu di sini ada hide floating meeting controls, itu menyembunyikan kontrol ini ya, yang muncul dan sembunyi gitu. Nah, di sini ada meeting info, yaitu informasi tentang meeting ini. Nah, seperti ini. Chat ini untuk chat, record di komputer ini atau record di cloud, di internet gitu. Dan sini ada tombol end untuk mengakhiri pertemuan gitu. Nah, di sini ada remote control. Di sini kalau kita klik ada tulisan auto accept all request. Misalnya kalau ada yang ingin bergabung di meeting kita tinggal auto accept, jadi mereka langsung masuk gitu. Nah, di sini ada give mouse or keyboard control to Dexteam Adit Reza Dikara. Nah, di sini memberikan akses mouse dan keyboard kepada mereka. Jadi dia yang mengakses mouse dan keyboard saya di sini. Jadi saya tinggal diam, jadi dia yang mengerjakan gitu. Fungsinya adalah remote sini untuk mengendalikan kita gitu. Kalau kita kasih, kalau nggak kita kasih, maka mereka tidak punya kendali atas mouse kita atau keyboard kita. Ya, jadi segitu saja materi kita tentang screen sharing. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang begitu jelas. Nanti bisa langsung saja komen atau hubungi saya via YouTube begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.